107.7 balik lagi nih bareng gue Riri Sirait yang siap nemenin kalian nih. Wah, podcast komplit kita hari ini kedatangan tamu spesial banget yang cantik. Boleh dong dikenalin siapa? Mungkin balapan dawa yang udah penasaran. Langsung aja nih yuk kita kenalan sama narasumbernya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. Jawab dulu ya. Iya iya. Nervous. Ya udah ini aku Oke. kenal diri. Mungkin sebagian sudah kenal, sebagian juga belum. Aku Yani Beredel kalau orang bilang. Oke. Mua lah kalau sekarang orang ngomong Ya, ya. MUA. Nah, bahasa keren ya, Iya, bahasa kerennya iya. mua. Kalau Make up artis ya. kalau zaman dulu bidan pengantin. Oh, Gitu. itu ya. Memang selalu ada ya peningkatan. Oke, lanjut nih, Mbak. Oke. Boleh dilanjutkan nih biodatanya Oh. apa aja. Mungkin balapan dawa yang pada penasaran ini ya. Aku lahirnya di Aiknabara. Asik. Nah, sekarang aku ini tinggalnya di Sikampa. Itu ada berapa tahun ya? Oke. Udah lama lah, udah tua-tua di sini juga. Wah, Jadi- tua-tua tapi cantik cuy. Tua padi kata orang. Jadi tamat SD itu kita pindah di Sikampa dari Aiknabara. Oh. Sekitar aku lahirnya tahun 77. Oke. Jangan lupa kasih kado ya bulan Mei Oh. tanggal 3. Buat pendawa, radio pendawa harus ingetin ini. Tanggal 3 bulan Mei Jangan lupa ya. 1977. Jadi udah berapa sekarang aku usia? 45 tahun. Nggak terasa ya. Alhamdulillah masih sehat. Alhamdulillah. Nih bagi cowok-cowoknya mungkin boleh nih datang ke tempat mbaknya nih ya yang mau ngasih kado boleh banget. Ya. Oke. Apalagi yang mau ditahui? Oke, mungkin itu aja ya nih ya Mbak ya. Mhm. Oke. Kalau boleh tahu nih Mbak, udah berapa lama sih menjalani profesi sebagai MUA? Nah, itu aku sebenarnya dulu banget dari mulai SMA kelas 2. Wow, so Nah, interesting. jadi zaman dulu itu belum ada istilahnya perias pengantin yang muda. Oh, ya. oke. Mungkin semua masih ingat lah, tahun-tahun 90-an itu rata-rata perias pengantin itu harus yang tua, ya kan? Karena banyak pengalamannya Harus gitu kalau ya. dulu zaman dulu itu kan masih sakralnya harus yang ada wejangan-wejangan puasa atau apa Iya. untuk jadi perias pengantin. Benar. Nah, jadi masa itu aku karena terlalu masih muda, jadi bisa dibilang perias termuda waktu itu untuk Wow. mungkin sekitar Labuhan Batu ya. Oke. Nah, jadi karena kita terlalu muda, mungkin orang juga belum percaya Benar. kita meriasnya di balik layar. Di balik layar. Jadi belum berani tunjukin diri karena takutnya nanti mereka orang nggak percaya karena kita masih Iya. terlalu muda, masih sekolah. Benar. Masa itu masih orang tua yang jadi perias pengantin. Oh, kalau boleh tahu awal mulanya berapa tuh Mbak dikasih uang? Kalau dulu karena hanya ikut orang tua ya, kita hanya cuma bantu-bantu orang Oh tua gitu. kan waktu itu. Iya. Terus iya. Setelah sekian lama ikut, karena kita di balik layar terus, lama-lama orang mulai paham, mulai ngerti bahwasanya yang Oke. kerja di balik layar itu kita, baru kita mulai muncul. Oh, masih muda ternyata. Jadi alhamdulillah syukurnya setelah saya tampil itu, seingat saya barulah mulai tumbuh generasi-generasi muda yang berani tampil. Oh. Jadi mulailah Keren. yang tua-tua ini mundur kan, karena Mundur. mungkin kita yang muda-muda ini kan banyak inovasi, Benar. ya kan, banyak belajar Lebih lagi, ngikutin modern ikuti tren, saat ikuti ini. model Iya. waktu itu. Jadi kita di waktu itu karena masih sekolah juga, terus saya lanjut kuliah. Oke. Jadi kuliahnya ini udah nggak nyambung sebenarnya sama cita-cita ya. Oh. Apa tuh kalau boleh tahu? Jurusan apa tuh? Karena cita-citanya dulu saya kan sekolahnya di pesantren ya. Pesantren, mungkin sebagian teman-teman tahu pesantren Purba. Oh, iya, Di I Tapsel see, itu. I Nah, see. di Tahu, Tapsel. Terus cita-citanya waktu itu kenapa saya masuk ke pesantren, pengennya jadi ustazah. Oh. Oke. Terus pengennya jadi ustazah, baru kita pengennya ke Mesir ya, mau jadi pendakwah rencananya waktu itu. Iya. Beriring dengan waktu berjalan, Berubah haluan. berubah haluan, masih ada jalan-jalan istilahnya apa namanya ya, cita-cita itu kadang-kadang berubah di tengah Iya, benar jalan ya. banget. Keluar dari sana ternyata kita akhirnya masuknya ke
Universitas sempat ke Eknabara waktu itu aku di Al-Ittihad. Untuk teman-teman yang sama-sama pernah sekolah di Al-Ittihad, nah kita pernah ketemu. Terus setelah itu ambil kuliahnya juga seharusnya waktu itu kita dapat kayak apa kalau kita bilang bebas testing itu. SNPTN. Ya, pokoknya kita bebas testing, ambil di Universitas Muslim. Oke. Ya, tapi waktu itu saya nggak ambil. Terus saya ambilnya malah di bagian sekretaris. Waduh. Udah lari lagi ya. Sudah lari lagi cita-citanya. Udah ambil di sekretaris, terus tamat dari kuliah. Sebelum tamat kuliah itu sebenarnya sebelum ambil sekretaris kita mau ambil kedokteran. Oke. Tapi kedokteran juga lagi nggak rezeki. Waktu itu saya ambil di bagian bukan biologi sih. Jadinya waktu itu ambilnya di IPS ya. Jadi nggak bisa masuk di ini kan kedokteran. Padahal waktu itu rencananya mau masuk di kedokteran bagian psikologi. Sebenarnya mau masuk di psikologi kan. Tapi keluarga mikirnya, namanya kan orang dulu ortodok ya. Jadi mikirnya kalau di psikologi itu kan ngurusin orang gila tuh. Jadi mereka khawatir nanti lu yang ngurusi orang gila jadi lu yang gila kan gitu. Jadi itu berubah lagi, harusnya jadi ambil psikologi jadi berubah lagi, jadi ambilnya ke kedokteran. Terakhir karena di kedokteran juga nggak boleh kalau nggak dari biologi waktu itu kan. Kita ambil percobaan waktu itu orang pertama seandainya diluluskan itu saya gitu. Nah, jadi udah semua dipersiapin, ternyata universitasnya belum berani ambil dari IPS ya, jurusan IPS. Udah setelah itu akhirnya aku ambil sekretaris. Tamat dari sekretaris itu kan biasa kalau dari pergi kuliah balik ke rumah itulah bantu orang tua, makeup, ngias segala macam. Nah, aku itu sebenarnya orangnya tomboy sih, nggak hobi yang makeup atau gimana, ya suka sih, cuman nggak terlalu yang gimana. Tapi karena posisinya kita orang tua ya kan, jadi kita ikut bantu sampai akhirnya kita mikirin mau nikah ya kan, mau nikah. Terus tujuan kita apa gitu. Jadi ini buat teman-teman semua ini harusnya berpikir kalau kita mau buka usaha bisnis apa itu kan harus dipikirin, jangan sembarangan sebenarnya supaya kita tahu ke depannya itu seperti apa gitu. Benar. Nah, jadi pada waktu itu aku mikirnya sih simple waktu itu gini, kalau kita mau buka bisnis usaha ini apa ya gitu kan. Aku mikirnya ke depannya bakal maju apa enggak. Bagian harusnya mikirnya dari awal gitu biar nggak belepotan ke depannya mau kemana. Jadi saya mikirnya kalau kita mau bisnis kita harus cari yang panjang usianya. Itu aku mikirnya gitu. Sebenarnya nggak hobi. Menarik ya. Iya. Jadi sebenarnya nggak hobi, tapi kita kalau sudah mau kuliah apapun, cuman intinya kita cari duit. Benar nggak? Akhir-akhirnya ujung-ujungnya pasti cari duit. Cari duit, mau apapun profesinya, pasti hitungannya kita mau cari duit. Jadi nggak mesti harus sesuai dengan kuliah kita. Saya mikirnya gitu. Udah itu saya dari dulu mikirnya memang nggak pernah kepikiran untuk kerja sama orang. Gila. Jadi keren. Waktu tamat kuliah itu ada yang nawarin saya. Zaman dulu kan kalau mau kerja itu harus testing segala macam ya. Mau jadi sekretaris itu nggak gampang ya. Terus ada yang nawarin saya, kamu dapat gaji sekian tanpa testing. Aku bilang, aku kuliah bukan mau cari kerja. Itu aku bilang begitu. Aku mau buka lapangan kerja. Nah gitu, yang aku pikir gitu. Menarik nih. Keren. Sebenarnya bukan tanpa alasan ya, karena posisi aku itu orangnya yang nggak bisa diatur satu. Jadi itu yang membuat aku itu lebih memahami diri ya. Tahu diri lah ya. Tahu diri orangnya, karakter kita seperti karakternya apa, gimana, mau suka-suka atau gimana. Jadi itu harus aku sesuaikan. Saya nggak mau nanti kerja ke orang itu nggak nyaman dengan kinerja kita. Terakhir kerja pun nggak maksimal ya. Kerja kita bagus, tapi kepribadian kita belum tentu belum tentu kita. Udah itu kalau misalnya kita kerja kepaksa, otomatis kita nggak enjoy, nggak happy gitu. Itu dia. Nah, jadi waktu itu setelah saya pikir-pikir, kalau untuk jurusan udah nggak masuk di kepala, karena saya kuliah sebenarnya akhirnya hanya cuman
ini nambah wawasan, nambah ilmu dan bla bla bla, bukan untuk pekerjaan. Intinya pekerjaan tetap saya pegang itu harus buka usaha sendiri itu. Akhirnya saya mikir, saya lihat orang tua saya kerja seperti itu, saya mikirnya kalau untuk masa depan yang berkepanjangan ini bagus gitu kan. Jadi karena mikirnya kalau di makeup ini sampai kapanpun ya orang pasti ada bakalan nikah. Benar. Iya kan? Nunggu yang kiamat. wisuda, yang wisuda juga butuh make up. Photoshoot juga butuh make up. Kalau dulu itu kalau kita wisuda segala macam belum ada. Karena gitu. kita kan di kampung ya. Di kampung setahu kita iya. cuma hanya sekedar hajatan mau nikah itu. Oh, Cuman oke. ambil ininya, pemikirannya sampai kapanpun pernikahan itu ada. Iya, benar. Jadi aku pikir ini nggak akan ada matinya. Iya. Selalu dicari orang. Nah itu yang jadi pegangan saya turun di bisnis ini. Oh, wow. Akhirnya setelah ambil keputusan, karena kita dulu ilmunya kan cuma ilmu yang zaman dulu itu ilmunya start di itu doang gitu kan. Iya. Terus saya ambil lah pelajaran, saya ambil apa namanya kalau kita bilang studi ke Jakarta. Saya ambil di makeup artist. Oh, wow. Jadi saya mendalami itu, terus saya balik ke daerah kita ngembangin. Terus saya berusaha. Itu kalau boleh tahu di mana lokasinya, ada di Jakarta? Di Jakarta saya di Jakarta Pusat. Saat itu kita langsung ketemu sama Ampa Suha yang dulunya dia makeup artist khusus megang Krisdayanti. Wow. Nah, itu. Rate-nya berapa tuh Mbak kursus di situ kalau boleh tahu? Budgetnya. Mungkin itu kalau pendapat pada penasaran iya, benar. Jadi memang ada orang bilang, "Wah, mahal ini jadi mau." Iya. Ingat ya, memang semua hal itu kalau yang namanya untuk ilmu mahal. Tapi sebenarnya kalau kita sudah menguasai ilmu itu nggak mahal, murah banget malah. Murah banget karena bisa kita pakai selamanya, terus kita bisa turunkan ke anak cucu kita. Benar. Gitu. Jadi jangan ada istilah mahal terus mikir gitu kan. Betul banget. Jadi ini para ibu-ibu mungkin yang anaknya ada potensi atau ada bakat di MUA, boleh dong dikembangin, didukung, disupport ya. Nah, ada satu hal lagi ya yang buat untuk teman-teman lain juga yang punya anak atau punya keluarga yang pengen dulu kan mikir mau jadi ada murid saya ya dulu saya dia mau teman-temannya mungkin mau kuliah ya, terus dia mau ambil kursus makeup dengan saya. Dia bilang gini, teman-teman aku ngambil kuliah loh Bu katanya kan. Terus kan ya, sementara aku ambil ini. Terus aku bilang sama dia, kamu ingat ya, saya bilang gitu, mereka kuliah berapa tahun? Nanti kamu kursus, kalau dulu bahasanya kursus ya, bukan sekolah. Kursus sama saya, aku kasih perhitungan waktu 3 bulan, kamu sudah bisa menghasilin uang. Ya, aku kasih janji dengan dia, dan tapi kamu harus kuat aku didik. Itu begitu. Baiklah, akhirnya dia ikuti saran saya. Memang gak gampang juga mengajari yang dari nol sama sekali nggak pernah tahu megang pensil alis ya. Orang dulu sama sekarang beda. Kalau orang sekarang itu semua tahu cantik, tahu pintar lah ya, pegang setidaknya cuma sekedar eyeliner doang bisa. Kalau zaman dulu itu jarang ya, jarang banget yang paham. Nah, alhamdulillah 3 bulan benar dia udah bisa langsung saya pekerjakan, dan akhirnya dia bisa hidupnya lebih gitu kan. Keren. Jadi orang yang kemarin mandang dia sebelah mata ya kan, udah lihat dia udah okay banget lah. Udah melihat dengan mata terbuka ya. Betul. Wah, ternyata MUA itu bukanlah hal yang harus kita remehkan ya Bala Pandawa. Ternyata MUA itu banyak banget nih ya. Kayak zaman sekarang lagi MUA ini lagi boomingnya. Iya. Mau di TikTok, mau dimanapun itu. Bahkan sekarang MUA itu udah buat photoshoot, bahkan wisuda juga butuh jasa MUA dong. Sekarang semua pakai MUA. Iya benar. Keren. Jadi sekarang itu untuk MUA punya nilai tersendiri ya, udah untuk dunia ini ya, dunia bisnis juga. Nah, kalau boleh tahu nih Mbak, untuk kita menjadi seorang pemula yang mungkin MUA udah pengen nih gue jadi MUA tapi gue belum bisa apa-apa. Nah, untuk yang pemula kira-kira ada tipsnya nggak nih Mbak? Gini,
Sebenarnya ya, kalau saya sendiri kan basicnya juga tomboy ya. Oh, Jadi oke. ternyata kita juga bisa, dan istilahnya bukan cerita sombong, tapi kita orang perdana dan kita punya prestasi. Oke. Akhirnya saya bisa buat seminar-seminar mengumpulkan perias-perias untuk Labuhan Batu maupun Labuhan Batu Selatan ini, membuat lebih banyak lagi perias-perias yang jadi bagus ya, hasil yang kurang bagus jadi bagus, yang enggak bisa jadi bisa. Wow. Dan alhamdulillah sekarang semua mayoritas, apalagi terutama Labuhan Batu Selatan ini, termasuk perias-periasnya bagus-bagus hasilnya. Wah, gila. Didorong keren, dengan keren. sekarang ada YouTube ya. Iya, benar. Jadi, Yang otodidak ya, Mbak. benar. Ada YouTube, ada sosial media yang banyak sekarang bagi ilmu. Kalau Iya, dulu iya. kita itu zaman dulu saya ingat, kalau perias satu dengan perias yang lain ya, Bersaing. itu bersaing, Iya. nggak sehat gitu. Jadi saya Bukan berusaha, saling mendukung ya. ya, dari sana saya lihat ini nggak baik. Jadi saya mencoba rangkul untuk semua perias-perias agar kita bisa membuat apa ya, kayak persatuan yang bisa mengemas harga ya, nggak lagi kita nggak sehat cara ininya kan, cara bersaingnya. Alhamdulillah untuk sampai harga pun masa itu dulu masih saya yang mengondisikan untuk berapa harga pasaran ya. Oh. Nah, jadi bisa terkontrol harga pasaran kita. Nah, iya. Gitu. Untuk harga nih kalau boleh tahu, spill dong Mbak, untuk rate budget kalau kita butuh jasa MUA, untuk pengantin berapa, untuk wisuda berapa. Mungkin pada penasaran nih bala Pandawa di luar sana nih, boleh dong dikasih tahu. Oke, jadi sebenarnya kalau untuk harga itu hampir rata-rata pribadi ya, mayoritasnya, cuman kita kayak ada apa namanya rate harga yang sudah kita sepakati. Oke. Dan saya juga udah mempertahankan dari tahun ke tahun untuk harga itu budgetnya berapa, karena ilmunya sekarang juga nggak murah ya. Iya. Saya tadi belum kasih tahu ya Belum. berapa untuk belajarnya aja. Belum. Saya dulu sekitar 3 hari atau 2 hari itu ya. Nah itu udah menghabiskan 15 juta. Wow. Posisi Wow, 2 wow. harian, 2 Oke. hari gitu. Oke. Belum lagi biaya kita di sana karena kita harus Iya. pergi ke Jakarta ya kan, Benar, sewa benar. hotel atau segala macam. Iya. Jadi kalau orang bilang tuh mahal, aduh nggak cerita mahal lagi. Saya dulu mikirnya gitu. Kalau Saya- udah yang namanya bakat, minat ya kan. Semua orang pasti mikirnya gitu, ih udah berapa kan gini Iya, ya, benar, udah benar. berapa itu 15 juta, oke. Kita mikir hitung-hitungnya 15 juta, terus coba perhitungkan lagi kalau orang mau kerja di perusahaan atau di mana. Iya. Ya atau di PNS lah kita Iya, bilang iya, ya, benar, pasti kita benar. harus punya budget juga untuk biaya ini itu segala macam. Benar banget. Sampai ada yang mungkin harus menggadaikan surat tanah segala macam, ya benar Demi nggak? untuk memasukkan anaknya kerja. Terus yang saya heran ketika seseorang itu ingin belajar di make up, mereka mikir untuk ngeluarin duitnya. Iya, mikirnya berkali-kali ya. Padahal ya kalau kita bisa cerdas sedikit aja mikirnya, itu biaya kita taruhlah kita bilang ada 20 juta ya, 20 juta. Hitungan belajar beberapa hari ya, kita sudah bisa menghasili uang besok loh. Gitu. Wow, Ya, keren. benar Iya, nggak? benar. Nah, kalau kita pergi masuk ke perusahaan ya kan, atau masuk PNS segala macam, bukan kita mau ngecilin ini ya, Bukan mau- privasi masing-masing, iya, kita benar. mau hitung-hitungan lah itu sebenarnya. Nah, kita gaji Ini per bagi bulan yang berapa? berminat. Oke. Ya kan? Iya. Gaji per bulan berapa? Terus kita biaya di awal itu biasanya ngabisin dana berapa? Iya. Ya kan? Nah, kalau di make up ini kita bayarnya oke lah, mungkin sih di 20 juta atau lebih ya. 20 juta sepertinya memang mahal. Saya Iya. juga dulu mikirnya gitu, sampai mau beli buku aja mikir harganya 20 juta sekian, dulu gitu kan. mahal banget ya kan, sekarang Mahal. aja masih mahal. Nah, terus ada kakak aku ya, kakak sepupu bilang, ya nih kalau mau untuk ilmu itu nggak ada cerita mahal. Iya. Fokus kamu ke situ, nanti hasilnya perhatikan. Nggak usah mikirin berapa modal, tapi hasilnya pikirkan. Iya. Terus benar, Benar. gitu saya waktu itu belajar, berangkat, biaya saya waktu itu 15 juta 2 hari. Tapi pulang dari sana ya, Membuahkan hasil yang pulang dari sana waktu itu harga makeup saya masih di posisi 1,5 juta mungkin ya. Oh, oke. Udah komplit. Iya. Oh, wow. Nah, komplit untuk makeup ya, makeup Iya. sama kostum, nggak sampai juga kadang. Oh, udah sama kostum juga. Iya. Wah, keren. Kostum sama makeup kalau saya megangnya. Terus pulang saya dari Jakarta, saya buat seminar ya. Oke. Terus saya bagi ilmu lagi sama teman-teman. Tarif saya setelah itu 1
hari ya untuk satu pengantin Oke. makeup doang sama baju di posisi 5 juta. Wow, Ya. keren banget. Jadi kalau mereka bilang mahal, akhirnya kita tahu ternyata itu nggak mahal. Ternyata setelah kita dapat ilmunya, ilmu itu Iya. kita bisa jual Ilmu. lebih banyak lagi benar hasilnya. benar Gitu. Yang namanya ilmu itu kayaknya walaupun kita udah tua memang harus dikejar ya, apalagi Iya. kalau didasari sama minat. Benar. Wah, gila, keren. Jadi keren, harus keren, keren. harus fokus juga. Satu hal, banyak orang yang sudah belajar, udah oke, aku ini udah bagus gitu. Iya, cepet banget puas ya, jangan itu cepet hal puas. yang pasti harus kita pikirkan, bahwasanya ilmu itu nggak pernah berhenti sampai di situ aja. Bener banget, setuju. Mau itu profesinya MUA Iya, atau apapun apapun, itu, iya. jangan cepat puas sama sesuatu yang udah kita raih. Belajar dan belajar terus. Iya, sama kayak model baju ya. Iya. Ada aja motivasi baru ya, Iya. model-model baru. Bahkan sekarang ini baju-baju yang dulu pun bisa flashback ya. Nah, benar. Jadi Bisa tren lagi. kenapa kebanyakan perias-perias itu yang dari masa aku sampai aku sekarang itu dari yang muda sampai tua ada, terus ada yang akhirnya mundur pelan-pelan, ada yang stop gitu ya. oke, Karena oke. apa? Karena mereka Nggak bisa mikirnya, ngikuti zaman. nggak mau ngikuti zaman, merasa aku udah bisa, aku udah oke, gitu Iya, ya. dan mempertahankan skill yang dia punya, Itu bukan dia. mau improvisasi. Iya, benar. Jadi jangan pernah mikirnya kita udah oke, udah Iya, nggak perlu iya, belajar, iya. nggak juga. Karena setiap ilmu itu pasti ada yang lebih bagus lagi, ada yang lebih baru lagi. Dan kalau nggak ngikutin tren, sama Iya. seperti kita ada musim jubra ya. Iya, benar banget. Terus kita nyaman aja di jubra itu. Iya benar. Kayak Alis juga gitu ya kan. Nyaman Zaman dan di dulu. jubra. Ternyata waktunya udah berlalu. Iya, Ya kan? iya, Ternyata waktu udah berlalu terus kita pakai jubra aja. Orang lihatnya macam apa coba? Iya, Si kawan ini pakai jubra nggak siap-siap dari tahun ke tahun, ya kan? Bener nggak? karena kita nggak ngikutin zaman ya kan. Iya, gitu. Zaman dulu juga gitu. Alis kan dulu kecil Nah, banget, benar, cuma benar. segaris. Sekarang udah abstrak di depan, terus di belakang. Aduh, Riri nggak ngerti nih masalah make up. Jadi Pokoknya sekarang masa ini banyak improvisasi dari tahun ke tahun. Sekarang makin smooth banget itu make up, kayak dia pakai make up apa enggak sih? Kayaknya mukanya benar, natural banget. tapi bukan nggak mungkin suatu hari nanti kembali lagi ke asal trennya lagi, tapi Oh, mungkin iya. lebih modern ya, nggak tahu. Iya. Soalnya Bisa kalau jadi nanti kembali lagi ke masa tahun Bener. 80-an ya. Alisnya yang mana cuma ngikutin segaris. tren ya. Saya dari mulai alisnya cuma satu garis itu Oke. sampai alisnya kayak apa celurit itu melengkung Oh, ya, sampai kalau nggak makin naik itu nggak keren ya. Jadi harus Iya. lebih naik lagi sampai ke yang ada model dulu makeup pengantin yang alisnya gede. Oh, Pernah iya juga iya. kan? Nah, Kayak Alis Shinchan ya. ya benar, itu sempat juga ada trennya. Jadi memang setiap Iya, tahun itu ada aja. Jadi nggak bisa kita step aku nggak mau kayak gitu, kayak gini aja. Iya iya. Nggak bisa, iya. karena kadang-kadang kayak masyarakat itu maunya itu ngikuti zaman. Aku Benar. pengennya seperti ini gitu. Apalagi yang namanya pengantin itu kan momen satu-satunya dan cuma sekali seumur hidup, Iya. sakral. Benar. Pastinya maunya yang the best gitu kan. Makeup gue maunya yang perfect di saat hari-hari bahagia. Iya, memang MUA itu bagi Riri sih MUA memang lagi hits banget saat ini. Nggak di TikTok, nggak di sosial media manapun, MUA laris banget. Alhamdulillah. Jadi Alhamdulillah. nggak bisa kita gini ya, harus mengikuti kemauan kita. Karena Iya, kita iya. adalah pelayan, kita yang harus ngikuti apa maunya klien kita. Benar. Kadang kita harus sabar-sabar juga ya, Mbak. Kita ya, juga ngadepin harus baca klien. karakter wajah ya. Jadi Oh. kalau orang bilang ini sulit ya, sebenarnya Iya, termasuk sulit karena gini, aku mempelajari wajah pria klienku yang mau aku makeup itu untuk sampai tahap di fasih ya, atau tahap di oke, ini maunya ini cocoknya seperti ini itu, atau ini kekurangannya ini harus ditutupin di ini gitu kan. Oh, Kita harus iya. tahu. Itu kenapa kadang-kadang kita harus foto ya. Oh. Foto kita detail. Karena di foto itu kebanyakan Hmm? wajah orang itu nggak ada yang bisa dibohongi loh. Oh, iya Bener iya nggak? iya benar. Jadi benar. kalau ada mereng dikit aja hidungnya atau alisnya, Iya, 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 itu pasti ketahuan kalau di foto. Oh, iya benar benar. Nah, benar. kelebihannya sekarang itu memang ada editing ya. Iya. Itu kelebihan lah untuk sekarang perias-perias, selain ya udah memang bagus-bagus, cuman kalau ada kesalahan-kesalahan sedikit itu udah oke lah di Iya, iya, editing iya. ya.
Kalau zaman aku dulu masih foto roll yang hanya jepret nggak pakai editing itu, nah itu lebih gawat gitu. Lebih gawat ya. Nggak ada yang bisa disembunyiin selain kita harus Benar-benar jago di makeup. Wah, iya benar. Itu dia. Jadi kita harus baca karakter wajahnya seperti apa. Ini maunya bentuknya, ini cocoknya gimana, alisnya. Itu memang harus disesuaikan. Jadi nggak sembarangan kita makeup aja. Makanya ada orang kalau di makeup tambah jelek loh. Oh, ada. Bener ya. kan? Iya. Nah, itu. Ada yang di make up dia nampaknya makin muda. gitu. Ada yang jadinya lebih tua. Iya, itu tuh ya. Memang penting banget ternyata ya baca karakter wajah seseorang. Ada yang ada yang komen. Aku nanti jawabnya ya. Keren. Nah, itu tadi ya balapan dawa. Mungkin balapan dawa yang ingin bertanya di luar sana Boleh. Riri wakilkan ya. Oke nih Mbak, kalau boleh tahu nih untuk make up pemula kira-kira brand apa sih yang kira-kira rate budgetnya itu Kalau itu tadi ya untuk murah tapi oke. Mungkin pemula masih cari yang murah tapi iya, oke. tapi ini ya, satu hal, kita pengantin itu kan nggak berulang kali. Iya. Ya. Jangan kita hanya karena pengen murah terus kita asal ambil, nggak detail dulu ini makeupnya gimana. Iya. Lebih bagus sebetulnya kita kalau pengen ya jadi pengantin cari ini dulu, cari apa Pengalaman. Ya satu, maksudnya lihat-lihat, tanya-tanya gitu ya yang sudah pernah pakai atau gimana, atau lihat detailnya gitu. Oh bener, atau lebih bagusnya lagi, oh dia mau pakai ini, dia makeupnya di mana sih gitu ya kan. Nah, udah tahu di situ, terus waktu undangan dia datang, dia cek gitu. Jadi langsung tahu hasilnya, oh sesuai dengan apa yang diinginnya gitu. Jangan nanti terkesannya oh cantik di foto tapi waktu dilihat enggak gitu aja. Kan karena gini, kita kan waktu kita tampil di acara pengantinan kita itu kan tamu semua datang. Benar. Ya, yang melihat kita waktu itu semua orang. Benar nggak? Nah kalau sudah jadi fotonya baru kita terlihat cantik ya, itu yang lihat paling siapa sih yang lihat foto kita? Cuman kita sendiri. Atau keluarga dekat. Orang luar itu cuman lihatnya waktu kita datang kan, waktu kita dihadir di tempat itu. Jadi itu jangan salah ya, jangan salah memilih muah kalau aku bilang. Iya. Apalagi kalau sekarang ya benar, editing itu ya memang sudah dunianya ya. Cuman ada yang nggak terlalu jauh dari editing dan asli kan gitu sih. Itu aja sih pesannya. Kalau boleh tahu, ada nggak sih kerja sampingan selain MUA? Wah, mungkin di luar sana pada penasaran nih ya. Ya, benar. Saya yakin pada penasaran kira-kira apa sih kerjaan Mbak ini selain MUA atau hanya MUA doang? Nah, ini Riri wakil kan pertanyaannya. Benar-benar. Jadi sebenarnya saya pikir ya semua orang itu pengen punya bisnis sampingan. Iya, gitu. benar. Dan satu hal, ada yang kita bisnis itu yang mungkin buat kita happy lainnya atau hobi lain itu. Nah kalau saya sendiri sebenarnya fokus utama kan di makeup pengantin ya, di muah gitu. Tapi saya itu kayak di usia saya yang sekarang 45 tahun, kadang-kadang saya pengen lebih rileks gitu ya. Udah nggak lagi mikir, aku cari duit mau kaya mau gimana, itu udah kayak aku udah nggak ke situ lagi deh. Aku udah pernah ngerasain dari yang pergi pagi pulang malam, pergi pagi pulang hampir pagi gitu ya. Itu udah benar-benar ngelelahin banget dan ada rasa kejenuhan gitu kan. Kita ngurusin semuanya sampai kadang-kadang anak itu nggak kelihatan, dia pergi dia tidur, terus pulangnya udah tidur lagi gitu. Sedih kan juga. Sedih, tapi memang ada masa kita harus berjuang gitu. Berjuang untuk masa depan gitu. Nah setelah itu di saat-saat sekarang itu pengennya kita apa ya, udah usia, dia pengen kita nyaman, tenang, tinggal banyak ibadah ya gitu. Terus jalaninya rileks aja lah, bagi aku mau gitu kan. Terus aku jadi mikir buka bisnis apa ya yang mungkin nggak terlalu fokus yang pergi kayak kalau aku dulunya sampai jauh-jauh nggak pulang gitu kan, tapi ada beban gitu kan, karena memang pada dasarnya ya mungkin suatu saat nanti kesehatan kita itu juga terbatas gitu. Iya benar banget. Nah terus aku buka lah, namanya kalau kita bisnis itu ada bisnis yang income-nya tetap gitu kan, ada yang bisnis income-nya mungkin harus naik turun. Jadi saya mulai aku buka karaoke lah ya, karaoke yang kecil-kecilan mungkin di daerah sekampa aja. Jadi masa itu mungkin karaoke aku yang penjaganya pakai hijab.
Oh. masa itu. Keren. Jadi aku pikir ya untuk ini ya, untuk santai-santai di ngembangin daerah kita lah, namanya kita di desa gitu. Udah terus aku bisnis juga kecil-kecilan. Nah, di zaman sekarang kita kan bisnis online ya, Iya, banyak. Nah, banyak jadi banget. buat yang lain-lain ini juga, teman-teman yang lain, jangan lupa kalau mau buka bisnis terus mendalamin apa, anaknya pengen apa, arahkan ke dunia internet. Karena zaman sekarang itu di dunia internet cari duitnya gampang banget. Iya, iya. Ya, itu kunci. Jadi jangan bingung mau apa. Kalau mereka sedikit lebih jeli ya, kalau bisa dari anak-anak itu, biar jangan apa aku bilang ya, zaman sekarang banyak narkoba ya. Iya, Jadi kayak jujur nggak banget. fokus di dunia apa, cari apa namanya, aktifnya ya, Iya. dunia aktifnya. Jadi kalau diarahkan ke internet, mereka tahu cara mencari uang itu gampang, insya Allah nggak sampai ke ini ya, ke yang hal macam-macam Iya, gitu. iya. Tapi hal-hal yang positif, dukung aja. Jadi apa maunya anak-anak itu gitu. Ya, mungkin selain itu juga, kalau sekarang kan banyak banget nih ya kan Mbak, mau booking MUA lewat internet Iya, gitu kan, benar. mau booking jasa apa lagi nih, mau booking apapun itu, tiket Sekarang, pesawat, benar. mau booking apapun itu sekarang udah Semua pakai internet. Jadi kalau mau bisnis apa atau apa itu internetnya Iya. dulu dipelajari benar-benar. Setelah itu nanti dikuasai, mau bisnis apa aja jadi kan gitu. Iya, benar. Jadi kalau Intinya apapun kemauan anak tetap dukung aja, mau di MUA, tapi mau kita di butuh ini loh, butuh kasih masukan. Kadang-kadang Iya, benar, anak-anak benar. itu belum ngerti, jadi kita harus kasih arahan seperti apa gitu. Jadi kalau untuk bisnis sih saya selain itu, sampingan saya ya, daripada internet kita buat main cuman lihat Facebook ya, Iya. Facebook status galau ya, nggak apa-apa kalau status galaunya ada gunanya, nggak ada Iya. masalah sih. Seperti kayak di TikTok itu ya, ada khusus itu kata-kata galau semua, ya kan, bener nggak? Tapi itu jadi duit. Nah, untuk Iya, orang-orang iya, galau iya. jadi suka scroll itu buat gitu buat konten ya kan, buat konten udah yang memang banyak khusus banget khusus followersnya. galau-galau lah ya, tapi ngasilin duit jadinya kan Sekalian gitu. ada endorse di dalamnya. Iya, benar. Jadi bukan sekedar main sosial media, tapi dia menghasilkan uang di dalamnya. Jadi maksud Mbak mungkin ya, kita kalau bersosial media lebih bijak lagi, lebih pintar lagi. Iya, Jangan cuman main sosial media tanpa menghasilkan uang. Kalau kamu memang minat banget di bidang internet, kalau bisa kuasai, dalamin sehingga bisa menghasilkan uang di dalamnya. Mau apapun itu, Instagram, media apapun itu. Iya, tapi kita juga nggak ini ya, nggak ngecilin hati sama yang memang aku nggak hobi, nggak bisa mau kayak gitu. Aku cuma mau untuk happy aja, Iya. main apa namanya, handphone atau media sosial ya, itu hak setiap orang ya. Iya, benar Mungkin banget. mereka juga udah nggak butuh duit, cuman mau pengen senang-senang, is okay gitu. Jadi kalau Exactly. jadi kalau saya itu selain di apa ya, kita ada jual skincare juga. Terus terakhir saya buka apa namanya, bisnis untuk apa, alis ya, Oh. sulam alis. Jadi buat yang Sulam teman-teman alis, mau sulam oke. alis, Nanti boleh ya. bakal di-spill ya di sini nama IG-nya, Iya. nama Jadi- Facebooknya nih ya, Balapan Dawa. Jadi aku mikir, kenapa sih, mungkin ada sebagian orang ya, kenapa sih kakak buka ini gitu kan, buka sulam alis gini ya, lebih dari apa ya, kayak hobi satu gitu kan. oke. Karena Itu kan- masih jurusan juga Iya, ya. kerjanya juga santai, relax Iya. gitu kan. Masih di bidang kecantikan juga. benar. Jadi ada kegiatan lah yang nggak mesti harus di mana-mana juga. Udah itu dia, aku gemes gitu lihat orang yang tiba-tiba nongol alisnya ada yang di atas sebelah gitu kan. Iya, iya, iya. Aku kasihan banget waktu itu lihat orang yang lagi musim-musim sulam, tapi Iya. mungkin pembelajaran waktu membuat alis itu benar-benar nggak dikuasain ya kan. Iya, iya. Jadi ada yang mungkin naik sebelah, turun sebelah, atau yang gimana lah gitu. Iya. Itu makanya saya buka di sulam, untuk istilahnya wanita-wanita sekarang kan memang semua pada cantik-cantik Iya. ya. Karena dunia saking kecantikan. banyaknya perselingkuhan zaman sekarang. Jadi ibu-ibu rumah tangga harus cantik ya, harus cantik. Tapi ada yang bilang aku nggak pandai buat celak. Nah, ini dibantu, kita jadi bantu, kita buat alis, sulam alis. Jadi dia bangun tidur udah cetar cantik. Oh. Ya benar nggak? Membantu Iya. orang yang nggak bisa pegang celak ya. Oh, Nah, oke. itu lebih Oke, modern. itu ya. Jadi ada jasa sulam alis juga, ada Sulam pernah- alis, bibir, eyeliner kita Oh, buka. oke. Nah, untuk Oke travel nih. Oh, ada travel juga. Baru kita ceritain travelnya.
Oh iya, boleh. Nah kalau travel orang bilang iya nih apa nih kalau buka-buka travel lagi. Nah ini gini, saya hobi juga jalan-jalan ya. Asik. Saya punya cita-cita masa dulu itu pengen keliling dunia sebenarnya. Wow. Tapi belum Keren. tentu kesampaian kan. Cuman benernya cita-cita itu nggak ada masalah, bagus untuk Mau kita. setinggi apapun itu, Ya. it's okay. Karena niat kita itu diawali semuanya dari niat. Dulu nggak pernah kepikiran, tapi karena kita pernah ada niat, terpikir nggak sih kadang-kadang kita, oh ini dulu pernah loh aku kepikiran mau gini gitu kan, Iya. tiba-tiba kejadian gitu. Nah, itulah Berawal biasanya dari impian Nah, ya. impian yang itu yang memang kita harus mimpikan, terus kita harus Di wujudkan. balik itu ada usaha. Nah, gitu. Jadi bermimpi harus disertai dengan usaha juga. Jadi waktu itu saya pengen keliling dunia, padahal belum pernah naik pesawat ya kan, jadi pengen keliling dunia. Benar. Terus akhirnya saya pernah berpikir aku pengen lah kuliah gitu di luar negeri apa segala macam, tapi zaman dulu kan nggak ada dunia internet ya, belum ada kita, tapi ada aja kepikiran gitu. Tiba-tiba kan dunianya nggak di dunia kita. Terus saya akhirnya sudah punya anak, saya informasikan ke anak, nak mau nggak sih kuliah di sini gitu kan. Akhirnya anak saya setuju, dia kuliah di Turki waktu itu. Wah, keren Ah, ya. ya. Jadi karena Alhamdulillah. ibunya mungkin punya impian, gue pengen banget nih ya kuliah ke luar negeri. Iya. Karena nggak kesampaian anaknya ini keren. Tapi Oke, bisa semua dilanjut. itu kan persetujuan anak juga ya, kita Iya, juga iya. nggak bisa paksain, cuman kita kasih masukan, nak begini masa depannya juga untuk kamu gitu kan. Terus anak oke lah kalau memang nanti kita lulus di sana, kita cobalah gitu kan. Iya. Terus kita coba, akhirnya dia di sana masuk. Saya mikir gitu kan, itu ilmunya perempuan yang ada bisnis ya, otak bisnisnya main gitu kan. Kalau aku pergi ketemu anak aku ya, terus pakai uang aku sendiri itu kan budgetnya jadi besar gitu Iya. kan. Kenapa enggak sih aku buka travelnya sekalian gitu. Jadi Oke. aku bawa travel orang-orang yang pengen ke Turki bareng aku ya, aku dapat biaya di situ juga, jadinya kita ada keuntungan di sana. Jadi kita waktu ketemu anak pun nggak gitu terasa ya, karena ada sebagian keuntungan kita jumpain anak itu, jadi nggak mutlak bulat uang kita gitu. Oke. Ya alhamdulillah, jadinya sekarang saya bisa buka, kita memang join ya, karena untuk buka travel besar itu nggak mudah, banyak proses. Jadi kita ikut kerjasama dengan travel yang ada di Indonesia, jadi kita buka di seluruh luar negeri. Wow, amin. Tapi menarik nih ya Bala Pandawa. Jadi Mbak ini selain tertarik nih ya, gue pengen banget nih keliling dunia. Jadi kesempatan sekecil apapun itu ada aja ya. Memang jiwa-jiwa pembisnis itu ada aja, kebuka aja ya kan. Iya, Ada aja jalan. Jadi kalau pas kita jalan itu di luar, tahu yang di kepala kita tuh lihat ini, aduh ini dijual lumayan ya, ada. Ini bisa menghasilkan cuan nih. Iya, benar. Ini ada peluang. Wah, gila keren. Alhamdulillah. Jadi dari yang titipan-titipan orang gitu kan, kita cari lihat perhiasan, lihat baju, lihat apa aja yang kita tawari sama teman-teman, mau nggak? Gitu kan. Biaya titipnya sekian gitu kan. Lepas-lepas lah uang jajan kita, anak kita ya. Alhamdulillah. Keren banget nih. Wow. Oke nih Mbaknya ya. Mungkin itu tadi ya Bala Pandawa seputar tentang Mbak Yeni ya. Dan kita bakal spill nanti nama IG, Facebook dan lain-lain di sini. Yang tertarik mungkin mau kursus juga bareng sama Bu boleh. Yeni, nanti bakal dikasih nih nomor kontak personnya ya. Oke. Mungkin ini ada tips terakhir nih Mbak Yeni atau saran-saran buat para calon-calon MUA. Iya, benar. Kalau untuk para MUA semuanya ya, saran saya itu tetap terus belajar. Jadi ilmu itu nggak cuman sampai di sini, banyak ilmu baru, ikuti kursus-kursus atau apa namanya seminar-seminar ya. Seminar-seminar itu pasti ada ilmu baru yang mungkin kita tahu ini makeupnya di sini, tapi kadang-kadang ada kemudahan yang ilmu baru, cara meletakkan ini lebih mudah dengan seperti ini gitu. Jadi memang ada beberapa ilmu yang di-share di dunia internet, tapi ada ilmu yang rahasia setiap MUA. Nah itu. Terus untuk buat semuanya saya pikir ya, itu kalau amalan-amalan kita untuk sholat itu juga jangan lupa ya,
Itu juga untuk mudah mempermudah semuanya. Kita jangan lupa libatkan minta Allah ya mintanya dalam sama segala Allah, urusan kita. Terus harus yakin ini Mbak. Iya, benar banget. Harus yakin seperti gini, kalau kita doa ya, Iya. kita doa sama Tuhan itu Harus kita yakin. minta itu harus yang jelas gitu. Iya. Sama seperti aku, ya Allah Tuhanku, aku minta rezeki yang banyak gitu. Tuhan bingung mau rezeki seberapa. Iya. Ya kan, benar nggak? Mau rezeki kamu seberapa yang kamu kasih, mau saya kasih itu. Iya. Terus kalau kita bilang aku mau banyak, iya kan? Banyaknya Banyaknya seberapa? semua, nanti kalau dijatuhin satu gunung lo mati, bener ya? Iya kan? Iya. Lo mati. Jadi saya mikirnya gini, awal dulu pernah saya pengennya, aku pengen punya mobil gitu ya. Waktu itu aku pengen punya mobil. Aku mungkin ada beberapa udah cerita sama teman-teman supaya menerapkan hal yang sama, mungkin bisa jadi apa ya, motivasi ya gitu. Jadi kalau aku seumpamakan Tuhan ini sama seperti Orang tua. kamu ke saya ya, Iya. kayak nih aku pinjamlah uangmu atau aku minta lah uangmu, terus kamu bilang, saya bilang berapa, ya kan, Iya. benar nggak? Iya. Terus kamu terserah kakak lah, aku maunya yang banyak, atau aku Berapa? ini sampai berapa tahun kita nggak kelar bicaranya. Aku Iya, tanya iya. berapa, kamu cuma bilang ya terserah kakak lah, aku maunya banyak. Itu Iya. nggak kelar gitu. Jadi aku pikir Tuhan juga akan seperti itu. Kita Wah. nggak minta jelas gitu Iya. ya kan. Jadi waktu itu aku minta, ya Allah Tuhanku, aku pengen punya mobil, Juke. Jelas detailnya. Aku pengen mobil tapi namanya Juke. Gitu, ya kan? Aku pengen punya anak, anakku cantik, ya kan, tampan. Aku pengen punya 2 gitu ya kan. Jadi alhamdulillah itu harus aku minta laki-laki dan perempuan gitu kan. Dan Oke. itu memang seperti kita harus yakin, karena Iya. doa yang kita minta pasti Tuhan kabulkan. Tinggal Iya. kapan, itu dia tadi kan. Tinggal Kapan? waktu. Tapi kalau ada keraguan sedikit pun dalam hati kita, itu udah jadi kayak konfirmasinya nggak dapet gitu kan. Karena Iya. kita kayak udah nggak yakin aja, Tuhan berarti iya ya. Ibarat kita nih ya kan minta tolong sama orang tua, Ma minta dong uang jajan, tapi kita nggak yakin gitu ya, dikasih. mama kita ada uang apa enggak. Iya, Jadi benar. ngapain kita minta kalau betul. kita nggak yakin. Terus kalau Bener ditanya banget. berapa, dia nggak mau kasih tahu Iya, gitu. itu tadi ya balapan dada. Berarti kita kalau minta sama Allah itu harus Harus jelas. yakin dan harus jelas. Kalau minta, aku mau minta gaji 100 juta 1 bulan, ya ngomong. Iya. Iya, aku meminta, ya Allah Tuhanku, aku minta 1 bulan gajiku 10 juta. Aku mau minta Allah gajiku 1 bulan itu 100 juta. Iya. Terserah Tuhan mau dia kasih dari mana. Benar Yang banget. penting kita mintanya seperti itu gitu. Iya. Ya, kalau kita minta, aku mintanya banyak-banyak sampai 100 tahun lu minta banyak, Tuhan bingung nggak kasih ke kita. Iya. Bener nggak? Karena Benar, yang benar. Tuhan kasih itu udah banyak. Ya, dari kita bisa bernapas, sehat kita itu sudah banyak. Jadi kita harus detailkan dulu apa. Itu sih saran saya. Udah Iya. itu setiap sholat itu usahakan baca surah ini ya. Buat yang lain, biasakan saya kalau siap sholat itu Al-Fatihah minimal lah. Setiap sholat itu 20 kali gitu kan. Jadi kalau 5 waktu itu bisa jadi 100 kan, lebih bagus sih kalau banyak. Tapi Iya. setidaknya itu upayakan lah untuk Minimal kelancaran rezeki 20 kita ya. juga. Oke. Sholawat itu juga bagus. Terus kalau orang bilang dulu doa itu siap sholat, kalau saya doa waktu di sujud ya. Karena itu langsung kita kayak bicara dengan Tuhan kan. Iya. Ya nggak apa-apa, setelah itu bisa doa lagi. Tapi saya merasa sih sukanya kalau pas sujud itu kita langsung bicara sama Tuhan gitu. Baru ayat kursi lah setelah siap sholat itu. Ayat kursi. Alhamdulillah, iya. Itu jangan lupa, kalau bisa setelah siap sholat minimal 1 kali tidak masalah. Dalam 5 waktu cuma sekali juga nggak masalah. Kalau Keren bisa ya. setiap siap sholat ya itu. 5 waktu ya kalau bisa. Kita syukur kita ya kalau bisa. Iya, benar. Wah, itu tadi ya Bala Pandawa. Oke, kita tarik kesimpulan nih Bala Pandawa yang mungkin di luar sana lagi mengembangkan bakatnya atau ada minat pengen jadi MUA atau mungkin pengen jadi fotografer dan lain-lain nih. Apapun motivasi kalian, apapun bakat kalian, tolong dikembangkan, jangan stuck di situ aja dan jangan sampai kalian putus asa. Karena apa? Tetap libatkan Tuhan dalam segala urusan kita, tetap libatkan Allah dalam segala kegiatan kita. Intinya kalian harus percaya dan yakin kalian bakal sukses ke depannya, tidak peduli apapun itu masa lalu kalian. Intinya tetap fokus dan jangan lupa ya, bismillah sebelum melakukan segala hal. Iya. Oke, sekian dari kami, mungkin itu saja yang bisa kami
kupas tuntas tentang MUA hari ini. Semoga kalian puas dan ilmu yang hari ini sangat bermanfaat banget ya buat kita semua. Oke guys, goodbye semuanya. See you. Assalamualaikum, terima kasih ya. Waalaikumsalam. Oke.